ini kalau kita lihat di triwulan pertama itu kan ekspor CPO kita dan produk turunannya itu meningkat ya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu itu dari 6,7 itu sekitar menjadi 8,3 atau 8,4 gitu juta ton gitu. Jadi secara keseluruhan memang ada perbaikan dari sisi volume ekspor kita di triwulan pertama ini. Eh, Beberapa negara ya tentunya kita masih mengandalkan negara ya tradisional ekspor CPO kita ya India, kemudian apa namanya yang menarik ini sebenarnya Amerika juga ya Amerika itu beberapa tahun terakhir ini ekspornya meningkat, kemudian Bangladesh ya. Ini negara-negara dan Pakistan juga ya, walaupun Pakistan sekarang memang masih mengalami inilah persoalan ekonominya tuh ya, inflasinya tuh sangat tinggi ya, dan ada gejolak politik dan seterusnya itu. Tapi kalau dari sisi kebutuhan terhadap CPO itu saya kira masih cukup tinggi gitu. Jadi beberapa negara tersebut yang saya kira apa namanya akan tetap menjadi andalan ekspor kita dan juga saya kira beberapa negara yang relatif ya sebenarnya kecil kali di ukuran market, tetapi karena kita ini memiliki pasar yang cukup terdiversifikasi gitu, jadi di banyak negara walaupun kecil, jadi ini juga akan menjadi inilah apa namanya potensi yang akan tetap bisa meningkatkan ekspor CPO kita di tahun 2023 ini. Ya, menjadi masalah itu justru sebenarnya terkait dengan ekspor CPO itu adalah kebijakan di dalam negeri ya. Seharusnya kan kita ini ketika apa namanya ada persoalan dari sisi ancaman resesi dunia itu, ya kita kan harus sebenarnya memanfaatkan atau memboost ekspor kita ini dengan merelaksasi berbagai regulasi yang menghambat ekspor gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini yang terjadi ya permintaan sedikit melemah, tetapi dibarengi dengan regulasi yang tidak apa namanya mendorong ekspor gitu ya kan. Jadi menurut saya ya justru kita harus mereview kebijakan misalnya yang terkait dengan DMO ya, kemudian restriksi rasio itu ya yang justru sekarang ini dikurangi dari 1,6 menjadi 1,4 gitu, walaupun volumenya juga dikurangi dari dari 450.000 menjadi 300.000 gitu. Jadi ini yang justru menjadi challenge kita sebenarnya gitu ya, untuk bisa memboost ekspor itu di supply-nya itu yang harusnya direlaksasi gitu, bukan malah direstriksi gitu. Gapki berharap adanya relaksasi dari kebijakan DMO ini? Iya, saya kira begitu ya Pak. Karena kita melihat apakah masih diperlukan gitu ya kan DMO itu ketika misalnya pasokan minyak goreng di dalam negeri ya kan sudah tersedia ya, masa-masa yang dianggap kritis di bulan Ramadan kemarin kan sudah terlewati gitu. Tapi tapi kemudian kita juga bertanya mengapa kebijakan ini tetap diberlakukan, bahkan rasio ekspornya itu dikurangi dari 1,6 menjadi 1,4 gitu kan. Baik, kita akan beralih ke Pak Dendi. Pak Dendi, dari Pak Fadil tadi mengatakan berharap adanya relaksasi untuk kebijakan DMO ini. Anda menilai seperti apa? Ya, saya setuju sekali karena sebetulnya periode ketika harga dan permintaan bagus di pasar global, kita bisa memanfaatkan momentum itu gitu ya. Dan juga ya terlebih di periode sekarang ini ya sebetulnya kan harga CPO juga udah relatif rendah ya. Ya sekarang di level 900-an. Jadi saya pikir kebijakan DMO itu hanya memperumit diri saja gitu ya. Kemarin itu kan mungkin ya ada kekhawatiran harga yang sangat tinggi di pasar global ya. Sementara di domestik nih harga ingin dipertahankan ya untuk
menjaga inflasi. Tapi saya pikir alasan itu udah nggak relevan karena tren ke depan harga komoditas juga udah terkoreksi ya, sekarang udah 900-an. Saya pikir udah nggak ada gunanya lagi ya. Itu malah secara administratif menjadi complicated, dan tentu itu kan ada biaya-biaya langsung maupun tidak langsung ya. Oleh karena itu saya pikir dibuka saja ya, sehingga ekspor bisa meningkat dan kita bisa memanfaatkan momentum harga yang masih relatif bagus dan juga permintaan yang juga bagus ya. Baik, selain masalah demo ini Anda lihat adakah regulasi lainnya yang mungkin bisa dipertimbangkan lagi di saat permintaan sedang turun seperti ini? Ya, mungkin selain demo itu kan di kebijakan ini ya, harga minyak goreng minyak kita gitu ya. Ya itu terkait distribusinya apa segala macam. Nah mungkin ini juga perlu pertimbangkan kembali ya. Ya subsidinya lebih tertarget gitu ya. Ya karena kan sekarang ya kita susah kontrol juga tuh subsidi-subsidi dari minyak goreng murah itu ya. Ya karena biar gimana pun saya pikir ya minyak goreng walaupun memang diperlukan oleh banyak rumah tangga, tapi secara proporsional belanja di dalam struktur belanja totalnya itu sangat kecil gitu ya. Jadi harusnya kita nggak usah terlalu khawatir juga ya